itu semakin besar. Tapi ternyata kenyataannya itu tidak selalu seperti itu. Jadi kapasitas besar ini malah bisa jadi juga merugikan pasar. Kalau apa? Kalau ternyata kalian tidak bisa menyerap produk hasil kalian ya, atau ternyata bahan bakunya juga tidak tersedia gitu ketersediaannya. Jadi itulah sebabnya awal mula perancangan pabrik itu selalu dimulai dari penentuan kapasitas nih. Jadi saya yakin juga sebagian dari teman-teman yang ada di sini itu udah pada mulai ya nyusun kapasitas pabrik. Jadi ini telat ya kuliahnya. Jadi kayaknya kalau nggak ada kuliah kapasitas pabrik juga teman-teman sudah bisa merancang kapasitas pabrik, lihat dari video tutorial di YouTube ya, atau tanya-tanya sama kakak tingkatnya. Jadi dalam prakteknya gitu ya, awal untuk pertimbangan kapasitas pabrik itu ada 3 yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama itu ada faktor teknologi gitu. Jadi setiap teknologi kan punya batasan kapasitas maksimumnya yang bisa dicapai ya. Jadi jangan sampai kita merancang pabrik gitu itu melebihi kemampuan suatu alat. Jadi kita paksakan itu vaporizer kemampuannya cuma 70%, kita paksakan gimana caranya sampai 100%, ya itu juga nggak bisa ya. Terus yang kedua itu ada faktor ekonomi. Jadi kita tinjau apakah memang bahan bakunya itu cukup tersedia gitu. Apakah memang pasarannya itu siap menampung produk kita gitu ya. Jadi ini sangat menentukan faktor ekonomi itu. Terus yang ketiga itu ada faktor lain. Misalnya ada apa enggak investornya. Nanti jangan-jangan kalian udah capek-capek bangun pabrik itu nggak ada investornya. Karena salah satu untuk bangun pabrik itu yang kalian cari ya kan investor ya. Karena kecuali kalian punya uang banyak untuk diriin pabrik kalian sendiri gitu ya. Jadi kesiapan selain investor, kesiapan sumber daya manusia juga harus menjadi pertimbangan. Kalau kalian bangun pabriknya itu jauh banget, misalkan di mana ya daerah yang pelosok banget, terus nggak ada sumber daya manusianya, ya siapa yang mau kerja di pabrik kalian? Jadi harus dipertimbangkan juga ketersediaan sumber dayanya ya. Ada enggak sumber daya manusianya yang mau mengolah gitu. Serta juga dukungan infrastrukturnya gitu. Jadi semua itu sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pabrik teman-teman gitu. Jadi lalu dari mana biasanya ya kapasitas ini dihitung? Jadi kapasitas ini dihitung biasanya dari data produksi, konsumsi, dan kemudian juga ada ekspor dan impor gitu. Dari data itu biasanya kita bisa analisis nanti nih nilai pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu seperti apa. Nah, dari situ nanti kita dapat memproyeksikan seberapa besar sih kapasitas yang realistis dan menjanjikan untuk dibangun nih. Gitu. Jadi pada akhirnya dari kajian dan studi yang teman-teman lakukan itu nanti akan muncul angka kapasitas yang paling tepat untuk pabrik yang teman-teman rancang gitu. Jadi anggaplah menentukan kapasitas ini kita anggap sebagai pondasi gitu ya. Jadi kalau pondasinya itu tepat, maka nanti pabrik kalian juga akan jauh lebih baik seperti itu. Next Bu Nina. Nah, ini ya, jadi saya lihat tuh kalau misalkan teman-teman bimbingan gitu, itu udah dapat ya slide ini dari kakak-kakak tingkatnya mungkin. Jadi untuk menentukan kapasitas produksi itu umumnya ada 2 metode perhitungan ya pertumbuhan produksi. Itu ada metode linear dan juga ada metode discounted. Kita lihat ya kalau misalkan itu metode linear. Metode linear itu untuk menghitung rata-rata pertumbuhan setiap tahun. Jadi I-nya itu rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya, P-nya pertumbuhan per tahun dalam persen, dan N-nya itu jumlah data persen, itu persen ya bukan persen, jumlah data persen pertumbuhan gitu. Jadi kalau ini ya, kalau linear itu biasanya kalian pakai misal dari tahun 2018 sampai 2022 itu kalian hitung kenaikan tiap tahunnya itu seberapa banyak. Jadi itu per tahun P-nya itu dihitung. Jadi nanti P dapat nilai I-nya gitu. Itu kalau teman-teman punya datanya lengkap
tiap tahunnya seperti apa, dari tahun 2018 sampai 2022 itu datanya lengkap, itu bisa pakai metode linear. Nah, berbeda nih kalau kalian punya data itu tidak lengkap 5 tahun, misalnya 2000 tadi kan 2018 sampai 2022, misalnya di tahun 2020 dan 2021 itu nggak ada datanya. Terus bisa nggak Bu pakai metode linear? Itu sebenarnya ya bisa, tapi nanti nilainya kalau diregresi ya, kalau pakai regresi itu nilainya tidak mendekati 1 gitu ya. Tapi di sini jadi solusinya itu teman-teman bisa pakai metode discounted kalau teman-teman datanya itu tidak ada, tidak lengkap gitu ya, 2020, 2021-nya itu nggak ada. Itu tidak bisa pakai linear. Silakan teman-teman bisa menggunakan metode discounted gitu. Jadi fokusnya kalau metode discounted itu pada data awalan dan akhir saja. Rumusnya itu F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Jadi F-nya itu artinya final ya, itu akhir dari tahun perhitungan gitu. Dan P-nya itu tahun pertama ya. Jadi awal, P-nya itu awal. Sehingga tidak membutuhkan tahun-tahun selanjutnya. Jadi yang dilihat itu adalah misalkan teman-teman punya data 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ya gitu ya. Terus di data tengah-tengahnya itu tidak diperhitungkan. Jadi yang dilihat itu cuma awalan 2018 dan 2022 yang akhirannya. Seperti itu. Itu untuk metode discounted. Next Bu Nina. Jadi baseline-nya itu sebenarnya dari data impor, ekspor, konsumsi dan produksi gitu ya teman-teman. Umumnya itu sebenarnya impor sama produksi ya. Itu bisa teman-teman bisa teman-teman dapatkan datanya dari BPS untuk Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan, kok saya nggak punya ya Bu senyawa misalkan apa ya, vinyl chloride itu nggak ada datanya di BPS, itu gimana ya? Teman-teman bisa silahkan lihat di Uncomtrade gitu ya, UN spasi Comtrade gitu. Nah itu sebenarnya base-nya itu adalah Amerika. Jadi si Amerika ini narik statistika tiap-tiap negara gitu ya. Jadi tiap negara dikumpulkan di satu website itu namanya Comtrade gitu. Jadi silakan teman-teman bisa akses Comtrade itu gitu. Bu Nina bisa buka browser Bu Nina, kita coba tutorial ke bps.co.id. Sebentar ya. Kita buka ke browser bps.go.id/exim. Oke. Exim. Oke, kita lihat di sini ya. Misalkan saya kasih contoh kita mau nyari data impor ya. Kita teman-teman di sini klik impor ya. Misal impor. Kemudian menurut kode HS ya, pilih agregasinya menurut kode HS. Kemudian selanjutnya menurut kode HS, jenis HS-nya itu HS full. Ya, HS full. Kemudian pilih tahunnya. Pilih tahunnya misalkan 2018 Bu Nina, 2018 saya buat 2018, 2019, 20, 21, 22, 22. Oke, 22 ya. Nah, kemudian kode HS, ketikan kode HS ini cari metanol. Misalkan ini tergantung senyawa kalian punyanya apa ya. Misalkan di sini saya kasih contoh metanol. Langsung aja Bu di kode HS metanol. Nah, ini bisa dilihat ya. Ternyata kode HS metanol itu 2905, bisa di copy paste atau bisa juga langsung search metanol gitu ya. Monoklorid alkohol, tapi bisa metanol aja Bu. Ketik metanol. Oke, yang 2017 deh Bu. Oke, metil alkohol ya. Ini teman-teman nanti misalkan
Nggak nemu Bu, ternyata kode HS yang punya saya itu coba dilihat sinonim. Jadi teman-teman lihat di browser sinonim dari metanol ini ada apa aja, nanti set satu-satu gitu ya, dimasukin ada apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak ada bisa juga pakai turunannya ya, gitu. Terus move ke atas Bu, nah pilih pelabuhan ya, pilih pelabuhan ini nggak usah strip, kemudian pilih negara juga strip ya, bulan juga strip, kemudian buat tabel. Ya, setelah buat tabel, teman-teman lihat ini di bawah ya. Di bawah di sini ada tabel ya. Tapi di sini teman-teman perhatikan ya, ini belum dalam kilogram. Ini masih nilai US dollar. Sehingga teman-teman di sini sebelah kiri Bu, di situ nilai US-nya diubah menjadi berat kilogram ya. Karena yang teman-teman butuhkan basisnya itu adalah kilogram. Setelah itu teman-teman tinggal klik unduh ya. Yang atas Bu, kanan atas. Ya, klik unduh. Oke. Oke, tinggal teman-teman ekspor, dilihat ya. Kita lihat ekspor Excel-nya. Langsung 5 menit ya, 5 menit nanti ini jadi kapasitasnya gitu. Jadi kita lihat paling pojok yang kilogram paling pojok Bu. Paling pojok sekali mentok. Sangat-sangat jauh ini karena tahunnya banyak ya, pelabuhan juga banyak. Di scroll sampai pojok Bu. Scroll aja sampai pojok Bu. Terus karena ini dari tahunnya banyak, pelabuhannya banyak gitu ya. Iya. Terus Bu, di pojok paling pojok. Nah ini yang kalian lihat ya, ada total di sini ya, ada total yang tiap tahunnya itu atas 2018, yang 959 itu 2022 gitu ya. Jadi ini data impor di masing-masing tahun. Bagaimana kemudian cara hitung pertumbuhannya Bu? Back ke slide presentasi Bu. Slide sebelumnya. Oke, jadi kan tadi kita udah dapat ya tahun 2018 sampai 2022 kita dapatkan data impor itu dari BPS. Kemudian tahapan selanjutnya seperti apa? Karena kita di sini datanya lengkap ya dari 2018, 19, 20, 21, 22 sehingga kita memakai metode linear ya. Metode linear tadi rumusnya I sama dengan P per N sehingga kita cari nih persen P-nya tiap tahunnya itu seperti apa ya. Jadi kita cari persenan tiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan impor tiap tahunnya itu bagaimana. Jadi kalau datanya itu ada 5 tahun, artinya apa? Artinya ada, jadi kalau datanya itu ada 5 tahun, artinya itu ada 4 interval ya. Jadi tahun 2018 ke 2019, kemudian 2019 ke 2020, 20 ke 21, dan 21 ke 22. Artinya ada 4 tahun ya. Kemudian ada 4 interval dan P1 itu nilai impor 2019 dikurangi nilai impor 2018 dibagi nilai impor 2018. Jadi nanti tiap interval ini nanti teman-teman harus hitung gitu ya. Jadi dari metode linear ini yang tadi saya bilang itu syarat data impornya itu harus lengkap. Jadi dari persen pertumbuhan tiap tahun ini, maka nanti dihitung nih total pertumbuhannya itu berapa persen, sigma persen P-nya itu berapa. Ternyata di sini hasilnya adalah 33,65% ya. Jadi kita bisa lihat I-nya tadi sigma P per N. N-nya itu tadi ya selisih tahunnya 2018 ke 19 ke 20 ke 21 ke 22 gitu ya. Jadi I-nya itu dapat 8,41% per tahun gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya datanya, ini datanya kan di tahun 2018 itu impornya adalah 699 ya. Ini kan sebenarnya cenderung meningkat ya kalau teman-teman perhatikan detailnya. Tapi coba teman-teman lihat di tahun 2021 ke 2022 itu
ada penurunan ya. Jadi di sini terjadi sesuatu. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa? Dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini malah impornya menurun. Ada yang mau menjawab? Kira-kira kenapa nih? Ada yang ingin menjawab? Kan kalian udah mulai ini kan, udah mulai ngerancang kapasitas. Apa menurut analisa teman-teman ini, kita sama-sama belajar kan ya, nggak apa-apa. Menurut analisa teman-teman, kenapa terjadi penurunan pada saat tahun 2022? Gitu. Impornya turun gitu. Sedangkan 2020 ke 2021, 18 ke 19, 19 ke 20 itu cenderung meningkat. Sementara dari 2021 ke 2022 itu malah menurun. Ya, silakan Gracia. Izin menjawab Bu, karena di tahun segitu terjadi virus COVID, jadi untuk pertumbuhannya sedikit anjlok, jadi untuk nilai importnya turun Bu. Oke, terima kasih Gracia. Ya, benar ya, salah satunya itu adalah ada pandemi gitu. Pandemi itu bisa menjadi faktor sehingga kita kesulitan menerima barang dari luar negeri gitu ya. Jadi teman-teman dalam merancang kapasitas, teman-teman juga gunakan logikanya apa sebenarnya yang terjadi di tahun tersebut. Jika memang bukan pandemi gitu ya, jika memang tidak ada pandemi, ataukah disebut ataukah karena demo atau lain sebagainya gitu ya. Jadi hal ini juga terjadi bukan hanya karena situasi ekonomi atau politik yang ada di Indonesia gitu ya, melainkan juga misalkan jumlah produksi dalam negerinya ini yang tiap tahunnya meningkat ternyata cenderung menurun di akhir tahun 2022 itu karena ternyata di tahun 2021 itu udah kelebihan gitu ya, sehingga stoknya itu sudah cukup, sehingga di tahun 2022 itu tidak perlu mengimpor lebih banyak daripada tahun 2021 gitu, karena sudah cukup di tahun 2021, maka dari itu ada penurunan gitu, sehingga nilainya di sini kalau teman-teman lihat itu di keempat itu nilainya negatif ya, minus 2,11 gitu. Next, Bu. Ini kalau teman-teman pakai data linear tadi ya. Kemudian di sini gimana caranya Bu kalau misalkan pakai metode discounted. Jadi di sini kan tadi saya bilang kalau metode discounted itu misalkan teman-teman nggak datanya gitu ya, datanya itu nggak lengkap. Tapi di sini karena saya hanya ingin membandingkan antara linear sama discounted itu seperti apa. Jadi di sini anggaplah saya data tahun 2019 sama 2020-nya anggap nggak ada ya. Jadi cuma ada 2018, 2021 sama 2022 gitu ya. Jadi kita lihat di sini finalnya kan kalau discounted itu adalah pakai data akhir dan awalan aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat data tengahnya itu tidak diperhitungkan. 2019, 2020, 2021 itu tidak diperhitungkan gitu. Karena rumusnya itu kan F sama dengan P 1 plus I pangkat N. F-nya itu kan final ya, final. Jadi tahun akhiran yang teman-teman punya datanya. Terus yang P itu kan awalan, tahun awalan yang teman-teman punya datanya, which is 699 itu ya. Jadi di tahun impor yang 773 tahun 2019, 2020 dan 2021 itu tidak diperhitungkan dalam metode discounted. Jadi fokusnya itu adalah lagi-lagi hanya awalan dan akhiran saja gitu ya. Ternyata kalau teman-teman lihat ya dari metode discounted itu ternyata kalau kita punya data yang sama gitu, persen I-nya itu ternyata tidak jauh berbeda, sama-sama 8%. Kalau tadi kalau nggak salah 8,4 ya. Kalau di sini ada 8,1 gitu. Jadi I-nya persen pertumbuhannya itu ternyata tidak jauh berbeda. Jadi conclusion-nya itu apa? Jadi pemilihannya ini terserah pada kalian. Bagaimana data yang kalian miliki gitu ya. Kalau misalkan datanya itu lengkap, ya silahkan pakai metode linear. Kalau misalkan datanya itu bolong-bolong gitu, silahkan teman-teman itu pakai metode discounted gitu. Seperti itu. Next Bu Nina. Oke, jadi tiap penentuannya itu ya lagi-lagi selain metode linear discounted itu kan dapat digunakan untuk menghitung perhitungan dan perkiraan jumlah produksi pada tahun yang dikehendaki gitu ya. Jadi tiap-tiap penentu ini harus dihitung tiap tahunnya gitu. Jadi ada 4 poin
ya, tiap penentunya itu adalah produksi, konsumsi, ekspor dan impor gitu. Sebenarnya ini 4 penentu, tapi tadi itu salah satu contoh yang paling umum digunakan itu adalah ekspor dan impor. Itu oke, itu masih oke, ekspor dan impor. Tetapi sebenarnya itu yang harus ditentukan itu adalah 4 gitu. Produksi, konsumsi, ekspor dan impor gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kesusahan, Bu, kan kalau ekspor sama impor kita bisa cari dari BPS. Kalau produksi sama konsumsi itu bisa dicari di mana ya, Bu? Teman-teman bisa cari di websitenya Kemenperin ya. Untuk data produksi dan konsumsi silakan cari di Kemenperin gitu. Nah, misal nih ya pabrik kertas ya. Kalau pabrik kertas kan di situ list pabrik kertas di Indonesia kan pasti ada banyak ya gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih, bisa teman-teman akses datanya sehingga teman-teman tahu ternyata persen kenaikan tiap tahunnya itu pabrik kertas itu seperti apa. Di situ nanti ada di Kemenparin itu ya. Jadi untuk produksi dan konsumsi ini sebenarnya persamaannya itu pakai persamaan discounted. Kalau teman-teman lihat dari rumus ya, kalau misalkan tadi kan rumus untuk menghitung kapasitas itu F ya, F sama dengan P1 plus I pangkat N. Tapi kalau di sini kita berbicara tentang bagaimana cara menentukan kapasitas produksi kalau memang kita tidak punya data produksinya. Jadi ini sebenarnya pakai metode discounted di mana M sama dengan P1 plus I pangkat N gitu. Jadi di sini teman-teman nanti fokusnya sama dari data awal dan data akhir. Ini bagaimana teman-teman ingin mendapatkan nilai produksi dan konsumsi ya, khusus produksi dan konsumsi. Jika teman-teman tidak memiliki data produksi dan konsumsinya sehingga nanti teman-teman dapat menentukan kapasitas produksi nanti seperti apa. Next Bu Nina. Oke, gimana Bu caranya? Caranya itu adalah menghitung dari neraca massa. Teman-teman sudah common ya di sini neraca massa itu seperti apa? Which is neraca massa itu yaitu adalah input sama dengan output ya yang teman-teman tahu. Itu inputnya di sini apa aja? Inputnya itu adalah produksi dan impor ya. Produksi dan impor. Impor itu ada M1, produksi itu ada M2 dan M3. M2-nya itu adalah pabrik lama, M3-nya ini adalah pabrik baru gitu ya. Jadi M1 ini nilai impor ya. M1 nilai impor, kemudian M2 ini adalah produksi pabrik di dalam negeri. Jadi pabrik yang sudah ada atau pabrik lama. Kemudian M3 itu adalah kapasitas pabrik yang teman-teman akan dirikan. Jadi M3 ini yang teman-teman cari peluangnya seberapa banyak kapasitasnya sebenarnya nanti gitu ya. Jadi M3 ini teman-teman yang bakal cari. Kemudian M4 itu adalah nilai ekspor ya. Dan M5 ini adalah nilai konsumsi di dalam negeri gitu. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasusnya misalkan teman-teman ingin mendirikan pabrik X gitu ya, yang diketahui ternyata Bu, saya cuma punya data impor sama ekspor. Gimana ya Bu? Kalau misalnya kita lihat dari neraca massa peluang kapasitas ini kan harus memperhatikan dari produksi dan konsumsinya juga, sedangkan saya hanya memiliki impor dan ekspor. Jangan berkecil hati gitu ya. Jadi tetap bisa dihitung kalau kalian hanya punya data impor dan ekspor. Gimana caranya? Next, Bu Nina. Oke, jadi ini kasus kalau kalian nggak punya data produksi dan konsumsi ya, gimana caranya? Gitu. Jadi untuk menghitung pertumbuhan impor dan ekspor tiap tahunnya, di sini saya pakai metode linear ya, pakai metode linear. Emang bisa Bu pakai metode linear itu tahun 2019-nya nggak ada, bisa ya, bisa, jawabannya bisa. Itu 2019-nya kan nggak ada, tapi saya masih bisa pakai metode linear gitu ya. Di sini kita lihat ya. Jadi kalau nanti kalian juga mau pakai metode discounted itu juga nanti boleh ya. Jadi kalau dicoba kurang lebih nanti hasilnya sama kayak yang tadi saya bilang. Paling selisihnya yang tadi 8,4 kalau linear, kalau discountednya 8,1. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita udah punya data 2 ya, ada impor sama ada ekspor. Di sini teman-teman lakukan
yang tadi di awal, itu kita pakai cara menghitung persen pertumbuhan pakai metode linear, di mana rumusnya I sama dengan sigma P per N ya. Sehingga teman-teman cari I-nya ternyata pertumbuhan impor rata-rata per tahunnya itu adalah 15,09. Kemudian ekspornya adalah 99,22% gitu ya. Jadi ini misal kalau kita mau bangun pabriknya 2026 gitu ya. Jadi seberapa besar sih peluang kapasitas yang bisa kita dirikan gitu. Kemudian langkahnya apa Bu? Langkah keduanya tadi kan langkah pertama itu kita hitung dulu pertumbuhan impor dan ekspor tiap tahunnya pakai metode linear tadi ya yang di awal. Kemudian langkah keduanya baru kita masuk ke neraca massa peluang kapasitasnya gitu. Neraca peluang kapasitas kan tadi sebelum yang input sama dengan output, kita masuk dulu ya ke yang rumus M sama dengan P1 plus I pangkat N. Kalau teman-teman lihat di sini, Bu, kok di sini hitung perkiraan konsumsi dan ekspor pada tahun 2026 ya Bu, sedangkan di tabel ini itu adalah impor sama ekspor. Kenapa? Kok tiba-tiba perkiraan konsumsi orang kita nggak punya data konsumsi kok Bu gitu. Jadi jawabannya dari data impor ya, ini bisa kita rubah loh menjadi data konsumsi jika kalian tidak memiliki data konsumsi. Karena apa? Karena impor itu ya, itu sama dengan konsumsi gitu. Karena sebenarnya barang yang masuk ke kita itu artinya apa? Artinya ya kita yang mengkonsumsi sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa impor itu adalah untuk menghitung juga perkiraan konsumsi untuk tahun 2026-nya itu berapa sih Bu gitu. Sehingga don't worry kalau kalian nggak punya data konsumsi, data impor pun itu bisa kalian gunakan sebagai perkiraan konsumsinya gitu. Sehingga di sini pakai metode discounted tadi ya untuk menghitung perkiraan konsumsi di tahun 2006. Ingat, untuk metode discounted yang kita perhatikan itu adalah data akhir ya. Kalau P-nya itu kan data awalan ya. Kalau tadi di akhir itu ya data awalan. Kalau P-nya di sini itu adalah data akhirannya. Beda sama di metode discounted sebelumnya ya. Kalau di neraca massa ini P-nya ini adalah data yang akhirnya aja gitu. Karena M5-nya ini kapasitas yang ingin kalian hitung. Jadi salah satu data terbarunya aja yang kalian pakai untuk perkiraan konsumsinya itu gitu. Nah, sementara untuk I-nya itu yaitu pertumbuhan impor rata-rata per tahun yang diasumsikan bahwa impor itu sama dengan konsumsi. Sehingga teman-teman mendapatkan perkiraan konsumsinya itu di tahun 2006 itu berapa. Ternyata kita dapat ya M5-nya sekian. Kemudian juga ada perkiraan ekspor ya. Perkiraan ekspor di tahun 2026. Itu adalah M4-nya 589 ya. Kita memakai ini ya 37,431 yang tadi ya 37,431 ditambah 99,22% ini I akhiran, I yang didapat. Kemudian di sini ada pangkat 4 ya. Di sini beda ya teman-teman, kalau tadi di awalan itu 4 itu adalah interval ya, tetapi kalau di sini N-nya itu selisih waktu data dengan berdirinya pabrik gitu teman-teman. Jadi misalkan di sini kan kita lihat ya data kalian yang kalian punya itu yang kalian ambil itu tahun 2022 ya. Terus kalian mau bangun di 2026. Artinya pangkatnya itu adalah data yang kalian miliki gitu ya. Data yang kalian ambil jumlahnya itu berapa. Jadi di tahun 2022 itu kan 5.000 ya. Nah itu yang kalian ambil 4. Jadi selisih dari 2022 ke 2026 gitu ya. Jadi bukan selisih yang tadi seperti di metode linear gitu. Itu berbeda ya. Jadi di sini beda. Ini adalah perkiraan data yang kalian ambil dengan kalian mau bangunnya itu pada tahun berapa gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan, kadang-kadang di sini teman-teman salah gitu ya. Jadi misalkan di sini teman-teman punya datanya, Bu ternyata data saya terakhirnya itu ada di tahun 2018 Bu, nggak ada di tahun 2022. Ya berarti selisih dari 2018 ke 2022
selisih 2018 ke 2026 gitu ya. Jadi bukan sama-sama 4 tahun karena tadi metode linear itu selisihnya 4 tahun interval ya, kemudian teman-teman seragamkan. Jadi mohon ini juga diperhatikan, jangan sampai teman-teman keliru ya, bahwa ini adalah data yang terakhir teman-teman ambil seperti itu. Jadi sehingga nanti didapatkan ya perkiraan konsumsi di sini misalkan massa metanolnya itu berapa gitu. Jadi di sini pakai nilai M3 sama dengan M4 plus M5 gitu. Kemudian tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya itu adalah harus memperkirakan ekspor 2026 yang tadi ya, 2026. Kemudian ini teman-teman dapat ya konsumsi sama ekspor. Konsumsinya itu M5, kemudian ekspornya itu M4, sehingga teman-teman dapat ya M3 itu kan tadi pabrik perkiraan peluang pabrik yang ingin didirikan, sehingga teman-teman dapat M3-nya itu sama dengan M4 plus M5 gitu ya, sehingga didapatkan 9 sekian ya kilogram. Tetapi dari data M3 ini, apakah bisa langsung kita gunakan menjadi peluang? Oh, berarti Bu, saya langsung buat nih kapasitasnya 9 berapa ini? 9 bla 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 kilogram gitu ya. Tidak bisa ya, Nak. Jadi mohon ditinjau lagi. Jadi jangan langsung teman-teman gunakan menjadi kapasitas seperti itu. Next. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan nanti kita pasti banyak banget pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal mendirikan pabrik gitu ya. Jadi hal pertama yang biasanya dilihat itu sebenarnya kapasitas pabrik yang sudah ada atau kapasitas pabrik existingnya. Jadi misal kalian ini kan tadi contohnya itu mau bangun pabrik metanol ya, kalau tadi dari contoh yang saya sudah berikan. Di dunia itu ternyata kapasitas metanol yang sudah ada itu 500.000 ton per tahun. Nah, kalau kalian tiba-tiba langsung berani bikin 1 juta ton per tahun, itu artinya apa? Itu artinya kalian terlalu percaya diri gitu ya. Jadi di sini coba teman-teman perhatikan juga pabrik existing yang sudah ada, kapasitas pabrik existing yang sudah ada itu seperti apa. Kalau tadinya 500.000 ya, 500.000 terus teman-teman tiba-tiba mau diriin 1 juta, 1 juta itu terlalu percaya diri gitu ya. Jadi contoh nyatanya ini Lotte itu pada tahun 2026 tahun depan ya, sebenarnya itu bakal berdiri nih pabrik etilen dengan kapasitas 1 juta ton per tahun, 1 juta ton per tahun. Nah, sedangkan di lokasi yang sama-sama di Cilegon gitu ya, ada Lotte, ada Chandra Asri. Nah, Chandra Asri ini juga saat ini punya pabrik etilen dengan kapasitas 920.000 ton per tahun. Nah, jadi si Lotte ini mau bangun 1 juta, kapasitas pabrik yang sudah ada atau existing, which is Chandra Asri, itu punya kapasitas 920.000. Ini kan masih make sense ya, perbedaannya dari 1 juta ke 922.000 gitu. Ini masih wajar, karena keduanya jadi harus teman-teman kalau misalkan mau bangun pabrik ini, harus memperhatikan rival teman-teman ini kapasitasnya itu berapa gitu, sehingga tidak terlalu tumpang tindih atau tidak terlalu jomplang gitu ya. Jadi pesannya dalam merancang kapasitas gitu, jangan terlalu overconfidence gitu ya, jangan terlalu percaya diri. Tapi jangan juga terlalu pesimis gitu ya. Jadi kalau misalnya kapasitas minimal pabriknya itu 60.000 ton per tahun, jangan sampai kalian malah bikinnya cuma 30.000 per tahun gitu ya. Ya bisa lah didekatkan ke 50.000 per tahun gitu. Jangan juga pesimis ya. Jadi jangan terlalu overconfidence, jangan juga terlalu pesimis gitu. Artinya jangan terlalu di bawah standar gitu ya. Jadi perhatikan kapasitas pabrik existing yang sudah ada gitu ya. Ingat di industri petrokimia peralatannya itu ukurannya besar-besar teman-teman. Dampaknya kalau teman-teman itu kapasitasnya kecil, apa yang dilihat? Itu nanti alatnya juga nanti mini-mini gitu ya. Kan ini jadi lucu-lucu ya. Padahal kalau teman-teman kunjungan industri lihat ya bentuk tangki, udah kerja praktek juga ya teman-teman di sini, itu lihat bentuk tangkinya tinggi-tinggi gitu ya, bentuk tangkinya besar, diameternya besar, itu kan nggak lucu kalau kapasitasnya yang didapat cuma
cuma 1.000 ton gitu ya, itu kan nanti dampaknya itu adalah ke peralatan gitu ya. Jadi kapasitasnya itu harus realistis dan juga ekonomis. Kecuali kalau teman-teman misalkan mau bangun pabriknya pabrik industri kosmetik, itu masih make sense peralatannya kecil-kecil. Tapi kalau kita berbicara tentang petrokimia, itu peralatannya besar-besar gitu. Selain pabrik existing di dunia, teman-teman juga perlu memperhatikan ketersediaan bahan bakunya. Ya, bakunya seperti apa? Teman-teman lihat dari apa? Dari misalkan kalian di Indonesia itu belum ada. Terus teman-teman mau diriin metanol di Indonesia, misalkan yang metanol di Indonesia itu belum ada. Terus teman-teman mau bangun metanol di Indonesia. Tetapi bahan baku metanolnya itu juga nggak ada di Indonesia, harus impor. Padahal teman-teman itu tujuannya itu untuk mengurangi impor metanol. Sedangkan teman-teman itu mau mengimpor bahan baku metanol gitu. Jadi dari sini aspek-aspek ini teman-teman silahkan pertimbangkan. Kan nanti ada perbandingan proses ya. Ada perbandingan proses, yang namanya perbandingan proses pasti di situ bahan bakunya juga berbeda. Jadi silahkan tinjau bahan bakunya itu yang mana yang ketersediaannya itu ada di Indonesia, sehingga teman-teman ya itu ya tidak menyalahkan, bukan tidak menyalahkan ya. Jadi tidak apa ya, sehingga memenuhi harapan teman-teman bahwa pabrik teman-teman yang ingin teman-teman bangun itu memenuhi harapan teman-teman, di mana mengurangi impor teman-teman, jangan justru menambah impor dari bahan baku yang akan teman-teman gunakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya kapasitas pabrik yang ingin teman-teman rancang itu akhirnya adalah kesepakatan dengan dosen pembimbing teman-teman. Karena apa di sini teman-teman? Di sini setiap dosen itu punya preferensi yang berbeda. Jadi misalkan nanti di akhir itu ada ya, misalkan tadi pabrik metanolnya ternyata belum ada Bu di Indonesia gitu. Boleh mengambil 100%, tadi kan M3-nya itu hasilnya 9 juta kilo gitu ya, misalkan 9 juta kilo. Boleh mengambil 9 juta kilo gitu ya. Ada beberapa dosen yang bilang, yaudah boleh ngambil 9 juta kilo itu. Tapi ada juga dosen pembimbing yang inginnya 60% dari 9 juta kilo itu. Apakah boleh Bu? Ya sah-sah saja ya, mungkin karena ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Jadi pada akhirnya nanti ini kesepakatan oleh dosen pembimbing masing-masing, seperti itu. Oke, sekian dari paparan saya terkait menjelaskan merancang pracamasa gitu ya. Jadi sehingga kapasitasnya sudah terbentuk dari teman-teman sekalian gitu. Ada yang ingin ditanya? Nggak ada? Ya silakan Makmul. Baik Bu, kan sebelum perkenalkan, nama saya Nur Maulana Syadat dari angkatan 2022. Kami itu ada kendala di kapasitasnya Bu. Iya gimana? Coba Nah, ceritain. Ini jadi ya, iya ya, iya. ya. Jadi gini ya Jadi kan teman-teman. kami Sebenarnya kan nanti juga teman-teman bisa diskusikan ya ke dosen pembimbing. Jadi mungkin saya bisa memberi saran aja seperti itu ya, karena pada akhirnya itu kesepakatan oleh dosen pembimbing. Oke, gimana mau? jadi kan kami itu ada data ekspor, produksi sama konsumsi. Ekspor, Terus yang enggak ada produksi, dan konsumsi. Oke. Terus habis itu yang enggak ada itu data impor Bu. Terus waktu kami hitung pakai metode linear, dia kapasitasnya
jadi 6 miliar ton per tahun, Bu. Jadi kamu pakai metode linear itu tarik regresi atau pakai peluang kapasitas tadi? Pakai peluang kapasitas, Bu. Pakai peluang kapasitas gitu. Kamu punya data ekspor, terus pakai data apa lagi? Produksi sama konsumsi. Produksi sama konsumsi gitu ya. Produksi sama konsumsi. Jadi coba kamu coba kamu pakainya, kalau saya boleh saran, coba kamu pakainya itu konsumsi sama ekspornya aja. Jadi produksinya coba nggak usah diikut sertakan. Itu masih 9 miliar juga apa enggak? Udah dicoba belum? Belum dicoba yang itu. Iya, dicoba itu ya. Karena kalau misalkan 9 miliar itu misalkan kalau saya jadi pembimbing coba deh diambil cuma 10%. 10% dari 9 miliar berapa? Iya, masih 900 juta ya. Itu masih nggak possible juga untuk dijadikan kapasitas teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari datanya itu ada yang aneh nggak? Biasanya tuh teman-teman juga harus lihat ya pertumbuhan dari tiap tahunnya itu kadang-kadang ada yang aneh gitu. Ada yang aneh nggak datanya Maul? Kalau untuk dari pertumbuhannya itu dia nggak aneh sih, Bu. Paling kayak paling tinggi ini 8%. Terus habis itu ada lagi penurunan yang sampai ada penurunan gitu di setiap tahunnya kayak gitu, Bu. Tapi nggak ada yang tiba-tiba misalkan tadinya 30.000 tiba-tiba 1.000 gitu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi coba tadi ya kata saya saran saya itu tadi coba pakainya data konsumsi sama ekspornya aja, produksinya nggak usah diikut sertakan. Oke? Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tadi siapa ya? Grace ya? Gracia apa ya? Oh, Pratiwi, Tiwi ya. Silakan Tiwi. Ibu mau nanya, tadi kan pas penentuan kode HS itu kan ada kode HS 2017 sama 2022 ya Bu. Tiwi, Yang ngebedain gimana? Tadi kan pas penentuan kode HS itu ada 2017 sama 2022 ya Bu. Nah yang ngebedain antara keduanya itu apa Bu? Terus kalau misalkan di BPS itu datanya nggak ada, semisal saya mau nyari di UN Country itu Bu, tapi nggak ada data Indonesianya, itu nggak bisa dipakai kan ya Bu? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman coba download ya data HS 2017 sama data HS 2022 itu nanti yang berbeda itu adalah jumlah kilogramnya. Misalkan kalau misalkan narik datanya di data HS-nya 2017 itu masanya itu 9.000. Nanti di 2022 itu masanya itu 10.000. Nggak jauh berbeda sih gitu. Jadi silakan teman-teman itu bisa pilih yang mana saja, yang penting sama-sama yang tadi saya bilang sama-sama metanol, senyawanya masih sama gitu. Kemudian tadi pertanyaan Tiwi yang kedua itu apa ya tadi? Apa sih pertanyaan yang kedua? Di BPS nggak ada Indonesia nih. Jadi kalau misalkan kasus teman-teman misalkan ternyata Bu setelah saya cari pakai UN Country pun itu di Indonesia nggak ada. Jadi teman-teman bisa melakukan pendekatan. Teman-teman cari pabrik yang sudah ada yang paling banyak di dunia. Misalkan teman-teman produksi metanol, teman-teman cari pabrik yang paling banyak produksi metanol itu di mana gitu. Nah, di situ misalkan ya di India. Nah, teman-teman bisa pakai data India. Jadi bisa teman-teman pakai data impor di India, nggak masalah gitu. Jadi karena nanti harapannya teman-teman itu mau mengekspornya sebagian itu ke India gitu. Jadi teman-teman bisa menarik data impor UN Country itu dari India. Tapi bisa juga misalkan, Bu, di data Indianya juga nggak lengkap, Bu. Bisa juga teman-teman bisa pakai 3 negara misalkan. India, China, Jepang. Itu bisa teman-teman gabungkan terus teman-teman hitung data impornya gitu. Seperti itu, Gracia. ITV.
Berarti Bu itu balik lagi ke dosen pembimbing juga ya Bu ya? Betul, Persetujuannya. betul. Jadi lagi-lagi saran saya itu harus diterima juga oleh dosen pembimbing kan, karena tiap-tiap dosen itu punya perspektifnya masing-masing gitu. Misalkan menurut saya itu pakai 3 negara gitu minimal, mungkin di dosen lain itu cukup 1 negara aja gitu. Jadi silahkan diskusikan ke dosen pembimbing, kalian ajukannya seperti apa, ide dari teman-teman itu seperti apa gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi nggak masalah ya kalau teman-teman nggak punya data di Indonesia, teman-teman pakai data impor dari luar negeri, tapi harus jelas alasannya itu teman-teman kenapa pilihnya India gitu. Misalkan ya tadi yang saya bilang kenapa pakainya ya harus ada dasarnya gitu. Karena Bu kita mau ekspornya sebagian ke India gitu. Gitu. Jadi harus make sense juga alasannya itu apa. Selain tadi, oke, Gunawan silakan. Baik Bu, sebelumnya izin bertanya Bu, jadi kan Bu dari data ekspor yang kami dapat di BPS Bu, itu dia ada kayak data yang kayak Ibu bilang tadi kayak aneh gitu Bu. Jadi dia di tahun 2020 2022 kalau nggak salah Bu, atau 2021 dia itu sampai di 1 juta ton gitu kan Bu. 1 juta kilogram per tahun gitu kan Bu. Tapi di tahun 2023-nya itu dia ke 254 kilo gitu Bu. Oh, Jauh kecil banget ya? Iya Bu. Jadi nurun banget. Iya Bu. Terus? Untuk itu gimana ya Bu? Untuk datanya itu bisa tetap dipakai atau bisa kita ngambil dari tahun yang lain gitu Bu? Atau gimana Bu? Tapi dari data tadi kan dari misalkan kamu dari 2000 berapa sampai 2000 berapa Gunawan? Gunawan dari 2002. Dari 2020 sampai 2024 Bu. Oke, dari 2020 sampai 2024 itu datanya tapi semua ada. Ada Bu, untuk datanya ada semua Bu. Jadi ya yang di situ yang anomali itu hanya ada 1 data itu ya, yang tadinya 1 juta itu tiba-tiba mendadak jadi 200 ya. Iya benar Bu. Ya, kalau yang tadi nanti kan paling akibatnya itu adalah nanti jadi negatif ya. Tadi persen PI-nya itu nanti jadi negatif. Tapi nggak apa-apa, karena itu datanya lengkap. Jadi silakan Gunawan pakai metode linear gitu. Karena datanya lengkap, tapi udah dicoba belum? Kapasitasnya jadi berapa? Udah dicoba sih Bu, tapi kapasitasnya jadi lumayan gede gitu Bu. Berapa? Di 600 ribu ton. Oke, 600.000 ton kan nggak bisa Gunawan nggak bisa pakai 100%-nya dari 600.000 kan gitu teman. Ya itu yang saya bilang teman-teman perhatikan juga pabrik yang existing yang sudah ada itu berapa umumnya memproduksi bahan yang teman-teman pakai produk yang teman-teman hasilkan gitu. Jadi Gunawan tinjau juga gitu. Jangan langsung Gunawan pakai di judul 600.000 ton per tahun gitu. Teman-teman lihat dulu parameter-parameter lain gitu. Oke Bu, baik Bu, makasih ya Bu. Kalau kayak gitu nggak masalah. Oke Bu, makasih Bu. Silakan pakai. Selain Gunawan, oke, Yuelia, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri Bu, saya Yuelia Salsabila. Saya mau nanya sih Bu, kan saya baru ganti judul ya Bu. Terus saya udah nyoba buat ngitung kapasitas Bu. Nah di BPS itu kapasitas saya tuh setiap tahunnya tuh naik turun, tapi beberapa 3 tahun belakangan ini tuh menurun gitu Bu. Terus data ekspornya itu cuman ada tahun 2024 sama 2025. Jadi tuh saya udah masukin ke perhitungan gitu kan Bu. Itu tuh data ekspornya itu saya asumsiin 0 aja semua gitu kan Bu. Tapi itu tuh kapasitasnya itu nggak sampai 1000 gitu Bu, cuman 700 sampai 900 doang Bu. Gimana ya Bu kalau misalkan ngambil 900 ton? Iya, tapi nggak sampai 1000 ton Bu. Oh, nggak nyampe 1000 ton? Iya. Coba pakai discounted udah pakai discounted itu? Pakai linear sama discounted sama-sama nggak sampai 1000 Bu. Sama-sama nggak sampai 1000? Iya. Karena tuh nurun kan Bu datanya. Iya. Oke. Pakai data yang tadi, pakai UM Kontrit, terus pakai tinjauan lihat dari negara misalkan tadi ya, negara Asia. Udah dicoba belum? Kemarin sih
udah nyoba, tapi malah jadinya tuh kayak banyak gitu Bu, jadi 600.000 ton kayak gitu Bu. Di satu negara atau berapa? Kemarin tuh ada beberapa negara gitu, 4 atau berapa negara gitu Bu. Oh kalau gitu jangan pakai semua negara itu, coba cari negara yang data impor data ekspornya itu cenderung bagus gitu, yang nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga gitu Oh, baik Bu. untuk dasar perancangan kapasitasnya. Oke. Iya Bu, makasih Bu. Oke, Gracia. Bu, izin sebelumnya mau nanya, kan saya ada buat dari data BPS sama data Uncompred. Jadi yang BPS ini saya cari untuk yang di Indonesia. Nah, itu saya cari juga di Uncompred untuk import ke Indonesianya, perbandingan kuantitasnya itu jauh Bu. Jadi yang dari Uncompred itu misalnya 1 juta, tapi yang di BPS itu 31 juta. Nah, jadinya saya kan pakai dari BPS. Nah, terus tapi kan kalau ekspor Bu harus pakai data Uncompred. Jadi tapi perbandingan itu ya ngebuat jauh Bu. Bahkan yang Uncompred ini cuma bisa kayaknya kapasitasnya 100 doang, nggak sampai ribuan. Jadi saya pakai data BPS-nya mereka, BPS negara tersebut. Nah, tapi untuk yang ada satu negara yang dia tuh um, untuk kapasitasnya apa namanya, untuk kapasitasnya tuh cuma sampai ratusan doang Bu. Jadi misalnya kayak 882 ton gitu, nggak nyampe ribuan. Itu kalau kayak gitu bisa nggak ya Bu? Bisa apanya? Bisa diekspor sedikit itu maksudnya Bu. Jadi kamu mau pakai data impornya itu dari BPS dan ekspornya kamu mau pakai dari ngegenerate dari Uncomtrade gitu ya? Iya Bu, untuk data import yang di Indonesia-nya pakai data BPS. Untuk data ekspornya di luar negeri dia pakai BPS-nya mereka dalam tanda kutip Bu. Memang yang ekspor di BPS-nya nggak ada? Ada, tapi nilai kuantitasnya tuh kecil Bu. Kayak tadi yang saya bilang itu, yang Indonesia itu jauh beda Bu dari BPS sama Uncomtrade. Nggak apa-apa sih kalau misalkan mau pakai yang Uncomtrade yang untuk ekspornya. Kan toh nanti datanya yang diambil cuma salah satu data aja kalau kalian pakai kalau pakai metode discounted kan, salah satu data aja yang kalian pakai, salah satu nilai gitu yang kalian pakai. Walaupun kalian punya banyak nilai gitu. Jadi data akhir tahun yang kalian mau pakai aja. Oh, oke Bu. Makasih Bu. Edo? Baik Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Edo Nurfadana dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Di sini saya izin bertanya Bu, kalau di metode linear itu kira-kira ada batasan minimal tahunnya nggak ya Bu, yang kita pakai dari BPS? Misal kita ngambil tahunnya itu harus 5 tahun atau gimana gitu Bu? Atau dari pertama kali ada data impornya atau bagaimana? Yang kedua itu ada di bagian metode discounted itu Bu. Nah, jadi untuk N atau selisih tahunnya itu apakah ada ideal tahunnya? Misal harus minimal 5 tahun atau bagaimana Bu? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu yang direlasi. Di aturannya tadi Bu, yang perundang-undangan. Nah, regulasi ya. Nah, jadi di regulasinya itu kan tadi dicantumkan bahwa itu tergantung di Undang-Undang tahun 1999 yang nomor 5 kalau tidak salah. Nah, itu setelah kita lihat undang-undangnya, itu untuk minimalnya itu menguasai pasarnya itu cuman 50% Bu. Nah, jadi apakah tetap kita harus patokannya 50% atau bagaimana Bu? Soalnya di kita kan awalnya itu 30 ribuan untuk kapasitasnya setelah menghitung. Tapi kan karena undang-undang itu kan ada 50%, jadi kita kan ngambil setengahnya, berarti 15.000. Terus untuk informasinya itu kita kan pabrik kita itu belum ada di Indonesia Bu untuk saat ini. Jadi apakah tetap mengikut 50% atau bisa lebih dari itu? Mungkin itu Bu. Terima kasih.
Oke, saya jawab satu-satu ya Edo. Jadi yang pertama tadi metode linear. Kalau misalkan metode linear itu misalkan kalian mau bangun 2000 berapa kalian mau bangun ya, Edo? Rencananya itu di tahun 2029, Bu. 2029 gitu ya. Berarti terakhir ngambil kalau misalkan itu selisihnya 4 tahun itu 2000 berapa? 2024 atau 2025, Bu. 2024, 2025. Itu nggak masalah kalau teman-teman narik jauh lagi. Misalkan kalian mau pakai selisih tahunnya 10 tahun, Bu, karena ternyata data yang 2019 sama 2018-nya misalkan aneh, Bu, gitu. Nggak apa-apa. Itu jadi terserah teman-teman itu mau pakai selisihnya ya, selisihnya itu berapa tahun itu terserah teman-teman gitu. Idealnya memang yaitu biar teman-teman juga punya datanya, semakin teman-teman itu punya banyak data malah itu semakin akan menyulitkan teman-teman. Jadi sebenarnya paling enak gitu ya ini pakai cukup 5 tahun gitu. Tapi misalkan Bu, kalau misalkan ternyata datanya tuh emang nggak lengkap Bu, boleh nggak sih Bu 3 tahun gitu? Kalau misalkan saya cuma tarik 3 tahun aja boleh nggak Bu? Boleh gitu. Jadi lagi-lagi nanti silakan didiskusikan oleh dosen pembimbingnya apakah dosen pembimbingnya menerima atau tidak. Itu tidak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau pakai 3 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada patokannya atau standarnya itu sebenarnya berapa tahun gitu ya. Itu untuk metode linear dan discounted ya. Jadi discounted juga sama tadi minimalnya emang harus 5 tahun Bu gitu kan. Misalkan punya data paling akhirnya teman-teman di data di BPS itu tahun akhirannya yang kalian punya datanya itu 2010 Bu gitu. Sedangkan kan sekarang udah 2025. Enggak apa-apa enggak sih Bu? Enggak apa-apa gitu ya. Jawabannya tidak apa-apa gitu. Jadi tidak ada minimal tahunnya karena kan yaitu tadi berdampak sama nilai N-nya ya karena N-nya itu kan nilai selisih nilai dari data yang sudah kalian miliki. Paling nanti dampaknya itu adalah sama persenan I-nya. Jadi nanti dampaknya ke kapasitasnya. Nanti kita lihat peluang kapasitas seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir yang kapasitas pabrik ya. Yang kapasitas pabrik kalau teman-teman lihat emang di UU nomor 50 nomor 5 ya, nomor 5 tahun 1099. Itu sebentar. Saya bisa share screen nggak ya? Sebentar saya coba share screen ya. Nggak bisa itu tadi mau share screen UU nomor 5 tahun 1999 nggak tahu laptop aku jadi nggak bisa share screen ya Ibu jadi tadi kan kalau misalkan Edo baca itu ternyata 50% ya tapi teman-teman lihat idealnya ya jadi kalau contoh nyatanya itu adalah Chandra Asri itu produksi produk yang tadinya itu belum ada di Indonesia gitu. Tapi dia kapasitasnya itu karena belum ada artinya kan apa? Artinya itu konsumsinya konsumsi yang ada di Indonesia itu semuanya dicukupkan oleh Chandra Asri gitu. Jadi 100%. Artinya apakah ini monopoli gitu si Chandra Asri? Kalau misalkan monopoli artinya Chandra Asri udah langsung ditutup ya. Jadi di sini nyatanya si Chandra Asri ini walaupun dia pabriknya itu belum ada di Indonesia dan dia itu mencukupkan kebutuhan yang ada di Indonesia, tapi dia tidak memonopoli pasar karena dia tidak 100% dalam global market gitu ya, hanya di Indonesia saja. Karena kalau misalkan dia disebut monopoli, pada dasarnya dia pasti sudah ditutup pabriknya, tapi kan nyatanya masih berdiri sampai sekarang gitu. Kalau misalnya tadi dilihat dari undang-undang itu kan bolehnya 50% ya, jadi
50% dari kebutuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau di situ ada juga beberapa pembimbing yang memperbolehkan 100% gitu. Ada juga yang memperbolehkan range-nya dari 40 ke 60 gitu. Jadi ya itu yang saya bilang. Jadi semuanya sah-sah saja. Mungkin ada faktor lain gitu yang dosen teman-teman pertimbangkan gitu. Tadi kalau dibilang 50% itu jadinya terlalu kecil ya, Dok? Iya Bu, di kisaran 15.000 jadinya Bu, setelah 50%. 15.000 ton. Iya Bu, 15.000 ton. Sudah lihat pabrik existing yang sudah ada itu berapa kapasitasnya? Kalau di Indo sih belum ada Bu, tapi untuk yang globalnya itu kisarannya, saya patokannya di Cina Bu, kemarin ada pabriknya itu kisarnya itu sekitar 200 sampai 300.000 ton Bu. 100.000, 200, 200.000, iya. 200.000. Kebutuhan di Indonesia-nya berapa? Kebutuhan di Indonya itu dari BPS-nya itu kisarannya antara 23 sampai 25.000 ton Bu per tahun. 23.000 ton per tahun? Iya, iya Bu. 23.000 ton per tahun. Kalian ambil 50%-nya. 50% dari 23.000. Gitu ya, Dok? Kita kan udah nyoba ngitung ya Bu, jadi dapatnya kapasitasnya itu kisarannya di 30.000. Jadi setelah kita ngikutin yang undang-undang itu kan cuma bisa 50%, makanya kita ngambilnya 15.000 ton per tahun. Untuk kebutuhannya sendiri di Indonesia itu kisarannya di BPS itu di tahun 2024 untuk kebutuhan impornya 29.000 ton per tahun Bu. Oke. Jadi kalau misalkan tadi menurut saya ya, pabriknya pabrik apa sih ya, Dok? Sodium tiosulfat pentahidrat Bu. Oke. Jadi apalagi itu pabriknya belum ada di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan saya bilang 15.000 ton per tahun itu nggak terlalu kecil gitu. Bahkan ada juga yang perancangannya 7.000 ton per tahun, itu ada 5.000 ton per tahun pun ada gitu. Jadi 15.000 ton per tahun itu masih oke gitu. Nggak kecil itu. Izin Bu, berarti kalau lebih dari 50% yang sesuai undang-undang tadi, apakah boleh atau bagaimana Bu? Diperbolehkan gitu. Jadi diperbolehkan. Kalau mau 60%, mau 70%, 80% pun diperbolehkan. Pun kalau misalkan kamu mau memakai 100% ya, itu pun diperbolehkan gitu. Jadi nanti bagaimana caranya kamu berdalih ya atau menginformasikan ya kepada pembimbing kamu atau nanti pada saat penguji kamu ya, itu gimana caranya kamu menginformasikan bahwa kamu itu tidak monopoli pasar. Ya mungkin kamu nanti bisa pakai apa ya, pakai alasan yang tadi saya bilang ya, bahwa sebenarnya sudah ada pabrik yang sudah berdiri di Indonesia itu pun tadinya belum ada pabrik yang punya produk monomer misalnya, produk monomer terus dia memonopoli hingga 100% tapi tidak disebut monopoli gitu. Jadi sah-sah saja kalau bahkan kamu ingin memakai semua 100% gitu. Diperbolehkan Edo ya. Karena balik lagi ini nanti yang mengaksep diperbolehkan atau tidaknya itu adalah dosen pembimbing teman-teman gitu. Karena di undang-undang pun itu kan sebenarnya 50% ya, tapi kalau menurut tafsir tim TA gitu dan dosen-dosen di sini bahwa itu sebenarnya ya diperbolehkan jika lebih dari 50%. Karena multi tafsir sebenarnya kalau teman-teman baca ulang UU nomor 5 tahun 1999 ini gitu. UU nomor 5 tahun 1999. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Iya, monopoli.
Soalnya kan kalau misalkan di penafsiran dari UU nomor 5 tahun 1999 ya, coba teman-teman sambil baca gitu bunyi undang-undangnya. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya, kalau produknya itu ada notnya ya, kalau produknya itu nggak ada substitusinya, maksimal kapasitas produksinya itu 50% dari pangsa pasar. Tapi kan semua produk yang ada di dunia ini gitu ya, semua produk yang ada di dunia ini sebenarnya ya ada substitusinya, pasti ada substitusinya, kecuali kalau teman-teman tahu di Wakanda gitu ya, di Wakanda itu ada namanya vibranium. Kalau teman-teman kita bicara fantasi gitu ya, itu ada di Wakanda vibranium. Vibranium itu tidak ada substitusinya gitu. Yaitu berarti tidak boleh tuh dia melebihi dari 50% dari pangsa pasar. Tapi note di sini adalah itu kalau produknya tidak ada substitusinya. Tapi di sini teman-teman kan pasti segala teman-teman yang rancang, teman-teman produk yang kalian rancang itu pasti ada substitusinya, sehingga tafsiran di sini maksimal kapasitas produksi 50% dari pangsa pasar itu bisa lebih dari 50% karena produk teman-teman itu ada substitusinya gitu. Kemudian kalau tafsiran yang selanjutnya lagi ya, yang kedua itu jika ada substitusi produknya ya atau ternyata sudah ada impornya, itu diperbolehkan mengambil 100% dari pangsa pasar walaupun pabriknya itu belum ada di Indonesia. Itu tafsiran yang kedua ya, yang poin B ya. Yang B. Yang kedua pelaku usahanya diduga dapat dianggap melakukan penugasan atau produksi atau pemaksaan barang. Nanti teman-teman baca lah ya. Jadi itu tafsiran UU nomor 5 tahun 99 itu. Jadi kalau ada substitusinya pun gitu ya. Kalau ada substitusi produk atau sudah ada impor itu ternyata diperbolehkan mengambil 100% dari pangsa pasar. Jadi tadi pertanyaan Edo, boleh nggak Bu kalau lebih dari 50%? Jawabannya adalah boleh. Karena pabrik Edo tadi itu pasti udah ada substitusinya ya. Gitu. Nomor 5 tahun 99. Nomor 5. Pasal berapa? Semuanya kayaknya itu semuanya. Ini jadi teman-teman baca silakanlah keseluruhan undang-undangnya gitu ya. Jadi saya rangkumkan penafsirannya. Yang pertama itu. Jadi jika produknya itu tidak ada substitusinya, maksimal kapasitas produksinya itu adalah 50% dari pangsa pasar yang tadi saya bilang. Kalau misalkan emang itu vibranium nggak ada substitusinya gitu ya, berarti itu nggak boleh tuh vibranium 100% gitu. Jadi harus 50% si vibranium itu, nggak boleh lebih dari 50%. Tetapi karena itu ada substitusinya dan ada impornya, itu diperbolehkan mengambil 100% dari pangsa pasar gitu ya. Kemudian jika ada substitusi produknya, ada impor, kemudian juga misalkan ternyata Bu, ada loh Bu substitusinya, terus data impornya juga ada. Tadi kan kalau tadi kasusnya 100% belum ada pabriknya di Indonesia gitu, boleh nggak 100% itu boleh ya. Kemudian pertanyaannya lagi, boleh nggak Bu kalau substitusinya produknya udah ada, terus ada impornya juga, terus ditambah pabriknya juga udah ada nih, udah berdiri di Indonesia, boleh nggak mengambil 100% dari gap impor gitu ya? Itu boleh ya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah ini, ya pengusaha menguasai lebih 50% gitu ya. Ini sebenarnya kalau itu adalah pembeli tunggal, jadi nggak ada substitusinya gitu. Tafsiran dari pasal 18 terkait monopoli, undang-undang monopoli ini. Ini juga undang-undangnya udah lama banget ya teman-teman, tahun 1999. Ada lagi yang ingin bertanya, sebenarnya kalau kapasitas ini nanti yaitu kaitannya sama kesetujuan pembimbing. Ya sebenarnya yang perlu diperhatikan itu adalah pemilihan proses ya, AHP itu yang nanti kuliahnya menyusul ya. Nanti tim TA bakal ngasih schedule-nya kapan untuk AHP gitu. Jadi untuk kalau dari saran saya, sebelum teman-teman ini capek-capek menghitung kapasitas,
ternyata bahan bakunya Bu, nggak ada Bu, bahan bakunya nggak ada di Indonesia. Coba teman-teman lihat perbandingan proses, teman-teman lihat teknologi yang sudah ada itu pakai bahan bakunya apa aja. Misalkan yang A sama B, teman-teman lihat, sehingga teman-teman nanti bisa-bisa bukan pakai judul itu malah ya, gitu. Jadi dilihat dulu perbandingan proses yang ada gitu sebelum teman-teman capek-capek buat kapasitas gitu. Dilihat dulu, teman-teman bandingkan. Sebelum masuk ke AHP kan teman-teman bisa ya nilai kalau teman-teman buat tabel perbandingan tanpa teman-teman harus nilai di AHP. Sehingga nanti enak untuk menentukan kapasitasnya seperti apa, karena salah satunya itu adalah untuk mempertimbangkan ketersediaan dari bahan bakunya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Edo. Izin bertanya Bu, yang untuk AHP itu kira-kira kapan ya Bu? Soalnya kan untuk pengumpulan bab 1 ini di minggu ini ya Bu, di hari Jumat kalau tidak salah Bu. Itu kapan ya Bu? Oke, sebenarnya kan yang AHP ini akan dijelaskan oleh Bu Rahmi ya. Kebetulan Bu Rahmi juga sedang sakit gitu ya. Jadi nanti diinfokan lebih lanjut ya Edo ya terkait jadwal. Jadi untuk pengumpulan tetap ya dikumpulkan di minggu 1, oke? Saya yakin teman-teman pasti sudah mahir, sudah yakin saya sudah banyak yang move ke neraca massa ya kan? Kalian jangan rendah diri deh, pasti udah banyak ini yang kan neraca massa kan? Rifki udah Bu? Udah, oh Rifki udah. Iya kalian kan nyusun kapasitas itu lihat template dari kakak tingkat udah tersusun tuh kapasitas dalam 10 menit ya. Ya kan? Enak gitu pakai template-template yang sudah ada gitu. Jadi apalagi AHP ya. Tinggal kalian nilai gitu. Tapi nanti untuk pertanyaan lebih lanjutnya nanti di kuliah TA selanjutnya. Ada lagi yang ingin curhat? Ada lagi yang ingin curhat? Semuanya aman sama partner-partnernya so far? Apa udah ada atau ada teman-teman yang ternyata Bu, saya ekspor impornya nggak ada Bu gitu. Itu gimana ya Bu? Atau ada semua? Lengkap ya, aman ya, kayaknya aman semua ya. Semuanya punya data ekspor impornya ya. Nggak ada yang tiba-tiba, Bu, saya nggak ada data ekspor sama impornya Bu. Semua aman terkendali berarti ya. Nggak ada masalah sama partner yang sudah dipilihnya ya. Oke, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena kalau misalnya teman-teman nggak bertanya pada hari ini sudah saya lepas ke dosen pembimbingnya masing-masing gitu ya. Nggak ada yang mau curhat. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau misalkan nggak ada ya. Jadi teman-teman dari kuliah kita hari ini kita belajar ya bahwa merancang pabrik gitu ya, itu bukan cuma soal angka, kapasitas, bukan juga soal gimana kita ngitung neraca massa gitu. Tapi gimana caranya teman-teman berpikir secara logika. Kemudian bagaimana strategi teman, gimana juga keberanian teman-teman dalam mengambil keputusan. Ini kan teman-teman ingin merancang pabrik, teman-teman yang merancang gitu ya, bagaimana teman-teman mendelivernya ke pembimbing teman-teman gitu, sehingga sehingga dosen pembimbing ini hanya mengguide teman-teman, tapi lagi-lagi karena yang merancang ini ya teman-teman gitu. Jadi logika, strategi dan keberanian dalam mengambil keputusan ini diserahkan ke teman-teman gitu. Jadi saya tahu ya, apalagi tugas perancangan pabrik ini pasti lumayan berat ya, apalagi teman-teman mungkin ada yang masih KP, ada juga yang masih penelitian yang belum mulai juga gitu ya. Bikin kalian lebih sering ngopi malah ya, lebih sering ngopi daripada tidurnya, lebih sering nongkrong gitu ya daripada tidur gitu. Jadi tapi percaya ya kalau
yang udah kalian coret-coret ya, flow sheet atau ngitung neraca energi, itu artinya kalian sedang melatih diri kalian sendiri untuk menjadi future engineer gitu ya. Jadi pesan saya tetap semangat gitu, kerjakan dengan hati-hati, jangan kebanyakan menunda ya. Kalau teman-teman itu udah menunda seminggu aja nih, seminggu teman-teman nunda, nggak megang perancangan, itu teman-teman yang ada molor gitu ya, teman-teman menunda-nunda terus gitu. Jadi jangan kebanyakan menunda-nunda teman-teman. Cicil aja sedikit pun itu masih progres. Teman-teman hari ini buka web BPS itu masih progres. Small progress is still progress gitu ya, daripada nggak ada progres sama sekali teman-teman. Jadi nikmati setiap proses yang teman-teman jalani gitu. Who knows suatu saat pabrik yang benar-benar berdiri di Indonesia itu hasil dari rancangan kalian gitu ya. Betapa bangganya kalian itu hasil dari rancangan teman-teman gitu ya. Oke, saya cukupkan ya perkuliahan pada siang hari ini. Tetap